Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lihat ya, apa untungnya prasangka? Prasangka itu bisa menguatkan status sosial kita, kedudukan sosial kita di tengah masyarakat. Ketika perilaku prasangka ini jadi norma di kelompok kita. Kayak gini loh misalnya, di masyarakat saya Pak, masyarakatnya itu membenci orang aliran ini misalnya. Loh, sampean ada di situ, kemudian juga berprasangka yang sama, itu sampean dianggap bagian dari kita. Posisi sosial kita kuat gitu loh. Itu di antara keuntungannya. Oh, kamu kelompokku berarti kamu grupku, kita CS, kita. Nah, ini keuntungan pertama begitu. Secara sosial, kita menegaskan status kita di tengah masyarakat kita dengan mengikuti prasangka yang ada di sana. Nah, yang kedua, menguatkan ikatan sosial di antara kita. Aku berprasangka seperti itu, kamu juga berprasangka seperti itu, ya kita berarti sama ya. Nah, jadi lebih menguatkan identitas bersama. Itulah keuntungannya. Tapi ruginya jauh lebih banyak berprasangka itu. Yang pertama apa? Prasangka itu pasti membuatmu tidak tenang. Jadi beban. Kenapa? Tadi kan prasangka itu kan selalu negatif. Ya meletakkan sesuatu yang negatif dalam diri kita itu kan sebenarnya meletakkan kotoran, meletakkan penyakit yang membuat kita tidak tenang. Dulu kita pernah belajar clear mind, bagaimana membersihkan pikiran dari hal-hal yang negatif. Kalau di prasangka, sebaliknya malah secara sengaja meletakkan hal yang negatif. Jadi, ini efek pertama. Efek kedua, ketika kita berprasangka, yang muncul pasti emosi yang negatif. Kita kecewa, kita takut, kita khawatir, kita itu kan emosinya itu kan apa? Karena kita merasa sedang di depan orang yang kita anggap negatif. Yang terpancing emosi dari kita pasti emosi negatif. Kalau kita lebih kuat dari dia, ya kita terus mungkin marah. Kalau kita lebih lemah, kita jadinya takut. Selalu emosinya negatif. Jangan-jangan orang yang kita prasangkai tidak ngerti apa-apa. Kita heboh sendiri, sibuk sendiri, stres sendiri, negatif sendiri. Oh, itu lebih ngeri. Teman kita yang kita prasangkai tenang saja, tapi kita pontang-panting menata hati, stres jadi beban. Nanti teman kita tanya, kamu itu ngapain? Kok heboh karepe dhewe? Ya karena itu tadi, kita meletakkan beban di hati kita memicu lahirnya emosi yang negatif. Yang ketiga, memicu munculnya trust issue. Trust issue itu membuat kita tidak mudah percaya, selalu curiga. Kecurigaan tentu saja merusak kebersamaan. Hidup bersama kok dasarnya tidak saling percaya tapi saling curiga, lelah. Tiap hari dicurigai atau tiap hari mencurigai itu kan lelah. Kamu sejak pagi tidak ketemu ngapain aja? Wah, itu kan lelah. Terus kamu harus nyari-nyari alasan, cerita ini, cerita itu. Sama-sama tidak tenang. Hidup bersama yang sama-sama tidak tenang, sama-sama curiga, sama-sama tidak percaya, akan melelahkan. Boleh ditanya orang yang seperti itu. Dia akan capek. Baik, jadi ya tentu saja merusak kebersamaan. Ada lagi, ya kalau yang keempat ini tentu saja memicu
mudah lahir konflik. Kalau sudah konflik itu biasanya sulit sekali kita memegangi keadilan. Konflik itu logikanya menang kalah sudah. Adil dan tidak adil belakangan. Ini yang sering terjadi ketika kita berprasangka, akhirnya menganggap orang buruk, mungkin yang dianggap ngerti, sebaliknya karena kita musuhi terus, dia balik musuhi kita, konflik sudah. Kalau sudah konflik, ya siapa menang, siapa kalah, cuma itu logikanya. Keadilan mungkin tidak terlalu diutamakan ketika konflik lahir. Terus, efek prasangka lagi, kalau yang kita prasangka itu orang-orang sekeliling kita, ya akhirnya lahir situasi, lahir circle, lahir lingkungan yang negatif. Lingkungan kita adalah lingkungan orang yang saling curiga, orang yang saling berprasangka, orang yang tidak saling percaya. Ini kan lingkungan yang negatif. Apa enaknya hidup di lingkungan semacam ini? Nah, jadi itu efek negatifnya. Yang terakhir sebenarnya masih banyak. Ini saya batasi berapa ini ya. Ini keterbatasannya PowerPoint. Tidak bisa banyak-banyak, tapi paling tidak kalian sadar ada efek negatif banyak. Kalian jadi terbatasi dan membatasi saat ingin mengembangkan diri. Karena di persepsi negatif, kalian jadi terbatasi, baik yang mempersepsi maupun yang dipersepsi. Tidak bebas. Kita diawasi terus karena dicurigai, kita juga capek ngawasi terus, khawatir yang kita curigai membalas. Akhirnya energi kita habis untuk saling berprasangka. Waktu untuk mengembangkan diri jadi sangat terbatas. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, tapi prasangka dikit-dikit kan ada untungnya. Ya, ada untungnya, tapi banyak ruginya. Tapi kan menguatkan ikatan sosial, Pak. Ada banyak jalan untuk menguatkan ikatan sosial. Selain berprasangka, masih ada banyak sekali jalan yang membuat kita bisa kompak. Tidak harus melalui jalur prasangka.